Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat iman, Islam, taufik, dan nikmat lainnya. Kan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita mengulang dari pembahasan yang sudah kita bahas kemarin karena sesuatu, sehingga kita ulang dari awal. Suratul Takatsur makkiyatun wa hiya 8 ayat. Suratul Takatsur itu tergolong surah makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa hiya 8 ayat, dan suratul Takatsur terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur ay syaghalakum. Alhaakum wus ngelalekaken ing sira kabeh apa at-takatsuru at-takatsur. Ay syaghalakum tegese wis nyibukaken ing sira kabeh an taatillahi saking taat maring Allah, wa ibadatihi lan ibadah maring Allah, apa at-tafakhuru. At-takatsur diganti at-tafakhuru. Apa at-tafakhuru? Bermegah-megahan bil amwali kelawan pira-pira bondo, wal
auladi lan pira-pira anak. Wa qila lan ten ucapaken at-tafakhuru berbangga-banggaan bil qabaili kelawan qabilah wal asyairi lan kelawan kerabat utawa bangsa. Wa qila lan ten ucapaken at-tasyaghulu tersibukkan bil ma'asyi kelawan penghidupan wa tijarati lan perdagangan. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtum sehingga ziarah sapa sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Fiha iku ing dalam ayat qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani hatta adrakakum sehingga nemoni ing sira kabeh apa al mautu mati. Ala tilkal hali ing atase mangkono-mangkono kahanan. Hadartum hadir sapa sira kabeh fil maqabiri ing dalam pira-pira kuburan zuwaran halih wong kang ziarah. Tarji'una bali sapa sira kabeh minha saking al maqabir ila manazilikum maring pira-pira omah sira kabeh nyatane minal jannati saking swarga awin nari utawa neraka. Karuju'iz zairi kaya baline wong kang ziarah ila manzilihi maring omahe az-zair. Wasani lan utawi kang kaping pindho hatta zurtum sehingga ziarah sapa sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan fa'adattum mongko milang-milang sapa sira kabeh fiha kana kuburan min mautakum saking pira-pira wong mati sira kabeh takatsuran krana berbangga-banggaan. Hadirin rahimakumullah, Suratut Takatsur diberi nama surah ini dengan sebuah kata yang ada dalam ayat yang pertama dalam surah ini, Alhaakumut Takatsur. Nama at-takatsur diambil dari kata dalam ayat pertama. Alha yulhi artinya melalaikan. Alhaakumut takatsur. At-takatsur itu benar-benar telah melalaikan kalian. Telah benar-benar melalaikan kalian dari berbuat ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Lah at-takatsur itu apa? At-takatsur itu at-tafakhur bil amwali wal aulad dalam sebagian pendapat, yaitu berbangga-banggaan atau banyak-banyakan. Kalau dari sisi bahasa itu takatsur dari kata kasura yang diikutkan wazan apa? Takatsara ya takatsaru takatsuran yang artinya banyak-banyakan. Bahasa Jawanya akeh-akehan. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak, itu dari sisi bahasa. Tapi yang maksud tafakhur, karena seseorang memiliki harta yang melimpah, harta kekayaan yang banyak, itu merupakan kebanggaan bagi seseorang. Demikian juga kalau seseorang memiliki anak-anak keturunannya, itu juga merupakan kebanggaan bagi seseorang. Nah, itu yang dimaksud berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan dengan keturunan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, disebutkan dalam ayat ini bahwa berbangga-banggaan kalian terhadap harta kekayaan yang kalian miliki dan anak yang kalian miliki itu benar-benar telah melalaikan kalian dari buat ketaatan kepada Allah.
gara-gara kalian sibuk dengan banyak-banyakan uang, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, berbangga-banggaan dengan itu, sehingga kalian kemudian lupa untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika seseorang itu sibuk dengan urusan duniawi, maka otomatis urusan akhiratnya akan terabaikan. Sebaliknya, orang yang menyibukkan diri mengurus urusan akhirat, maka urusan duniawi juga terlupakan, agak terlalaikan, tidak dia lakukan. Karena ini dua hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Meskipun sebenarnya kalau seseorang mengetahui ilmunya tidak juga demikian, tetapi secara zahir dunia dan akhirat itu adalah sesuatu hal yang seakan tidak bisa disatukan. Kalau orang sudah sibuk dengan urusan duniawi, dia nggak akan bisa memberikan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat dia. Kebalikannya juga demikian. Kalau seseorang itu sibuk dengan hal-hal yang akhirat, bersifat akhirat, kemudian urusan duniawinya juga akan terlalaikan. Meskipun sebenarnya dalam riwayat disebutkan bahwa seseorang mungkin saja melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi itu bisa bernilai ukhrawi. Itu bisa kalau seseorang mengetahui ilmunya. Misalnya seseorang bekerja di kantor, bekerja di sawah, bekerja di toko, itu zahirnya adalah urusan duniawi. Tetapi seseorang yang berilmu, dia bisa menjadikan sesuatu yang secara zahir bersifat duniawi menjadi sesuatu yang bersifat ukhrawi, yaitu ketika dia meniat dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Misalnya dia bekerja karena Allah agar nanti dia mendapatkan penghasilan dan dia bisa memberikan nafkah istri dan anaknya. Nanti setelah dia mendapatkan penghasilan, dia bisa membantu dakwah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya sesuatu yang terlihat duniawi itu bisa menjadi ukhrawi. Kalau yang seperti itu, maka itu tidak melalaikan akhirat, karena dia bekerja itu adalah untuk akhirat. Justru itu akhirat. Tetapi yang dimaksud di sini itu berbangga-banggaannya itu. Seseorang bersaing satu dengan yang lain dalam urusan duniawi, dia harus lebih unggul dari temannya, harus lebih kaya dari tetangganya, tetangganya juga begitu harus lebih kaya daripada tetangganya, begitu seterusnya. Itu menjadikan seseorang sibuk untuk memburu harta duniawi, sehingga kemudian katanya kepada Allah terlupakan karena kesibukannya dalam urusan duniawi. Seperti dalam sebagian riwayat disebutkan ada seseorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asalnya ketika dia masih dalam kondisi fakir, dia rajin hadir dalam sholat jamaah, nggak pernah absen dalam sholat jamaah. Kemudian orang ini suatu ketika dia meminta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan kekayaan, agar diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian didoakan oleh Nabi dan dia diberikan 1 ekor kambing oleh Nabi. Dengan modal 1 ekor kambing itu ternyata dengan barokah doanya Nabi, kambingnya bisa menjadi sangat banyak dan dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Tetapi ketika dia sudah tersibukkan dengan urusan duniawi ini, dia sudah tidak lagi hadir di masjid untuk sholat jamaah.
Nabi mencarinya. Nah, ternyata dia sudah tersibukkan dengan urusan duniawinya, kemudian dia tidak hadir dalam ketaatan kepada Allah, dalam hal ini adalah dalam sholat berjamaah. Nah, kesibukan dia dengan harta kekayaannya melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir di masa lalu dan juga di masa sekarang. Dan itu juga yang terjadi pada sebagian umat Islam. Banyak orang Islam yang alasannya itu sibuk bekerja, dia tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak hadir dalam majelis ilmu? Saya sibuk bekerja. Ketika dia tidak hadir, misalnya tidak melaksanakan 5 waktu, alasannya dia sibuk bekerja. Jadi sibuk bekerja menjadi alasan dia untuk tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhaakumut takatsur. Jadi berbangga-banggaan kalian, banyak-banyakan kalian harta dan anak menjadikan kalian itu lalai terhadap terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak seperti ini. Tidak melalaikan ibadah, tidak melalaikan ketaatan karena urusan dunia yang kita kejar. Tetapi hendaknya kita sebagai seorang muslim yang akil, yang berakal, al-fatin, yang cerdas, tentu kita mendahulukan akhirat daripada dunia. Karena akhirat itu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih abadi. Sedangkan dunia itu hanya sebentar. Orang yang berakal tentu dia akan mementingkan kepentingan yang abadi daripada kepentingan sesaat. Kalau orang bodoh, maka dia mementingkan urusan sesaat untuk mengorbankan kepentingan yang abadi. Itu orang bodoh namanya. Kalau orang yang cerdas, kalau dia disuruh milih bersenang-senang sebentar, kemudian susah selamanya, atau susah sebentar, senang selamanya. Kalau orang itu mikir, maka dia akan memilih yang kedua, susah sebentar, tapi senangnya selama-lamanya. Kalau orang bodoh, milih senang sebentar, susah selama-lamanya. Karena kalau senang terus-menerus di dunia dan di akhirat, ya nggak ada. Karena di dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat untuk menuai amal, pahala, bukan. Balasan atas perbuatan kita itu nanti di akhirat. Ad-dunya darul amal. Kalau akhirat itu nanti baru darul jaza, tempat pembalasan atas amal yang kita lakukan. Nanti di akhirat, bukan di dunia. Karena dunia ini darul amal, berarti tempat kita untuk bersusah payah, bukan tempat untuk bersenang-senang. Karena kesenangan itu adalah balasan dari sebuah amal. Nah, karena itu kita harus mau bersusah payah dalam kehidupan di dunia untuk meraih kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Nah, maka jangan kita melakukan at-takatsur, yaitu menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan duniawi, karena dalam sebagian penafsiran dikatakan at-tasyaghul bil ma'ashi wat tijarah, tersibukkan dengan urusan ini, tersibukkan dengan urusan perdagangan, bisnis, yang kemudian menjadikan dia lalai terhadap
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja di dalam Islam itu tidak dilarang. Tetapi jangan sampai itu melalaikan kita dari berbuat ketaatan kepada Allah. Kalau seseorang bekerja di sawah, atau bekerja di kantor, atau bekerja di toko, dia bisnis, berdagang dan seterusnya, itu sesuatu hal yang tidak dilarang di dalam agama. Bahkan kalau seseorang tidak bisa menjalankan kewajibannya tanpa dengan bekerja, maka dia harus bekerja. Misalnya seorang suami, kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Maka bekerja bagi suami ini dia menjadi wajib. Tapi pada dasarnya bekerja itu tidak wajib. Tidak harus seseorang itu bekerja. Boleh saja seseorang menjadi pengangguran. Nah, tapi harus pengangguran yang sukses. Pengangguran yang sukses itu ya duitnya sudah banyak. Nah, kalau saya misalnya duit saya sudah banyak, di misalnya lemari itu penuh, untuk apa saya bekerja? Kalau mau misalnya memberikan nafkah istri anak kan tinggal ngambil aja. Mau sedekah juga tinggal ngambil. Mau infak juga tinggal ngambil. Untuk apa bekerja? Nah, lebih baik kita fokuskan untuk ibadah, untuk berbuat ketaatan, untuk berjuang. Itu jika duitnya sudah banyak. Nah, tapi kalau kamu misalnya tanpa bekerja, kemudian istrinya nggak diberi nafkah, berarti kamu tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Padahal itu adalah sebuah kewajiban. La ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dilaksanakan tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-takatsur itu sesuatu hal yang tercela. Karena di dalam Islam kita juga tahu kemuliaan seseorang itu adalah bukan pada banyaknya harta, juga bukan pada banyaknya anak, juga bukan pada baiknya nasab. Juga bukan pada dia itu dari suku apa, dari bangsa apa, dari bangsa Arab atau bangsa Ajam, dari suku Jawa, suku Madura, atau suku Melayu, atau suku Batak. Itu bukan penentu seseorang itu mulia atau tidak mulia. Tetapi kemuliaan itu dalam Islam ditentukan pada ketakwaannya. Ada orang miskin tetapi dia bertakwa. Kemudian ada orang kaya tidak bertakwa. Mana yang lebih utama? Orang miskin yang bertakwa. Ada orang kaya bertakwa. Ada orang miskin tidak bertakwa. Mana yang lebih mulia? Orang kaya yang bertakwa. Takwanya itu yang menentukan, bukan kaya atau miskinnya. Karena ada juga orang kaya bertakwa ada, orang kaya nggak bertakwa ada juga. Orang miskin bertakwa ada, orang miskin tidak bertakwa juga ada. Nah, kalau diperbandingkan, yang ada takwanya itu yang lebih mulia. Karena perbandingannya itu, perbandingan untuk kemuliaan itu bukan pada hartanya, bukan pada kekayaannya. Karena itu janganlah seseorang berbangga-banggaan dengan itu. Karena itu bukan kriteria kemuliaan di dalam Islam. Kalau seseorang ketaatannya lebih banyak, dia bisa berbangga dengan ketaatan, dengan kebaikan yang dilakukannya, meskipun bukan dalam rangka ujub, dalam rangka
untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, misalnya saya diberikan kemudahan untuk selalu belajar ilmu agama. Alhamdulillah, saya senang karena bisa misalnya melaksanakan kewajiban-kewajiban saya secara sempurna. Alhamdulillah, saya bisa diberikan rezeki oleh Allah sehingga saya bisa membantu kepentingan dakwah dan seterusnya. Itu dibanggakan, bukan dalam rangka ujub tetapi mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau seseorang hanya diberikan harta kekayaan melimpah, bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tanpa kepada Allah Ta'ala. Itu menjadi atau dia menjadi turunan Nabi. Tetapi jika tidak plus takwa, maka itu bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Karena kebanggaan seseorang ketika seseorang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui nikmat tersebut untuk dia syukuri. Itu sebuah kebanggaan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu berziarah ke kuburan. Maksudnya di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hatta adrakakum al-maut ala dzalikal hal. Kalian itu dalam kondisi seperti itu melakukan at-takatsur sehingga melalaikan ibadah kepada Allah itu sampai kalian mati. Sampai kalian mati. Itu pendapat yang pertama. Jadi hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan, maksudnya karena sudah mati. Sampai datang ke kuburan, sampai masih melakukan at-takatsur. Nah, setelah dia mati baru dia kemudian tahu. Baru dia berhenti dari berbangga-banggaan, bermegah-megahan dengan harta dan anak, suku dan sebagainya. La hadartum fil maqabir zuwaron. Kenapa disebut ziarah? Di sini diistilahkan ziarah karena kalian itu ada di dalam kuburan itu sebenarnya adalah hanya sekedar ziarah. Kenapa? Karena kalian tidak selamanya berada di dalam kuburan. Kalian pada akhirnya akan pulang. Tarji'una minha, kalian akan pulang dari kuburan dan kemudian menuju rumah kalian. Rumah yang sebenarnya adalah surga atau neraka. Orang mukmin dia akan pulang ke rumahnya, yaitu surga. Orang kafir dia akan pulang ke rumahnya, yaitu neraka. Karena tempat menetap yang abadi di akhirat adalah surga atau neraka. Kalau seseorang itu di kuburan, itu semacam dia ziarah saja. Ziarah itu apa? Ziarah itu ya sekedar berkunjung untuk sementara waktu. Itu namanya ziarah. Misalnya saya berziarah ke rumah kamu, ya hanya sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu pulang. Itu namanya ziarah, berkunjung. Jadi dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu mati dan berada di dalam kuburan. Kenapa kok disebut ziarah, berada di dalam kuburan kok disebut ziarah? Karena di dalam kuburan itu dia hanya sementara waktu, nanti dia akan pulang pada akhirnya, yaitu surga atau neraka sebagai tempat menetapnya yang abadi. Ini pendapat yang pertama. Karena sulit untuk diobati. Tafakhur ini tafakhur bil amwal atau at-takatsur ini sesuatu hal yang sulit diobati. Sampai mati orang akan seperti itu. Kalau belum masuk ke dalam liang lahat atau ke dalam kubur, dia masih
berbangga, bahkan sudah tua renta pun dia masih tersibukkan dengan urusan duniawi. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hatta zurtum al-maqabir fa'adattum man fiha min mautakum takatsuran. Yang kedua, itu ziarah betulan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan pun itu masih melakukan takatsur. Itu maksudnya. Jadi sampai datang ke kuburan itu bukannya dia ingat mati. Kalau semestinya kita ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian. Zuru al-kubura fa innaha tudzakirukumul maut. Kalian berziarahlah kubur karena ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Ini enggak, orang ini enggak. Datang ke kuburan masih saja dia melakukan takatsur. Dengan ini kuburannya si fulan misalnya. Ini kuburannya si fulan, ini lebih kaya daripada dia. Saya lebih kaya daripada orang ini dan seterusnya. Sampai dibandingkan dengan orang yang sudah mati, dia merasa bangga dibandingkan dengan mereka-mereka yang sudah mati, yang dulunya juga kaya misalnya, yang dulunya juga memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat dan seterusnya. Jadi sudah kebangetan, kebangetan sampai dia ziarah kubur pun dia masih sempat untuk bertakatsur, untuk berbangga-banggaan dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Semestinya dia menangis, ingat mati, kemudian segera bertaubat. Ini malah tidak seperti itu. Bahkan berbangga-banggaan dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Ini orang tua saya seperti ini dan sebagainya. Sementara dia sendiri itu tidak berbuat ketaatan kepada Allah. Kalla hiya utawi kalla iku rad'un nyegah wa tanbihun lan ngingetaken wal makna lan utawi maknane laisa ora ana apa la amru urusane alladzi kang yambaghi kang sayukya ayakuna yen ta ana alaihi ing atase alladzi apa atakatsur saufa ta'lamun bakal ngaweruhi sapa sira kabeh summa kalla saufa ta'lamun bakal ngaweruhi sapa sira kabeh akibata takatsurikum ing akibate megah-megahane sira kabeh wa tafakhurikum lan mewah-mewahane sira kabeh idza nazala tatkalane tumurun bikum kelawan sira kabeh apa al mautu mati. Wa qila lan den ucapaken al ilmu utawi pengetahuan al awwalu kan kawitan iku yaqa'u tumiba inda nuzulil mauti ing dalem nalikane tumurune kematian. Wa tsani lan utawi kang kaping pindho inda nuzulil qabri ing dalem nalikane tumurune ing kuburan. Kalla diulangi 2 kali. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla itu lafat, lafat yang disebut rad'un wa tanbih. Rad'un itu kata-kata yang digunakan untuk mencegah, melarang. Jadi kalla, sekali-kali jangan seperti itu maksudnya. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Jangan begitu gimana? Jangan melakukan takatsur yang bisa melalaikan kalian dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kalla saufa ta'lamun. Kalian nanti itu akan tahu akibat dari perbuatan takatsur kalian itu. Summa kalla, janganlah kalian berbuat takatsur. Saufa ta'lamun, kalian nanti itu akan tahu akibat dari takatsur yang kalian lakukan ketika di dunia. Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Jadi ta'lamun, kalian saufa ta'lamun, kalian akan tahu. Tahu apa?
tahu akibat dari at-takatsur yang kalian lakukan di dunia. Nanti di akhirat kamu akan tahu akibatnya. Saufa ta'lamun akibata takatsurikum. Nah, jadi kalian akan tahu akibatnya. Akibatnya apa? Ya masuk neraka. Akibatnya itu. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan tafakhur, takatsur, tasyaghul bi umurid dunia, kemudian melalaikan berbuat ketaatan kepada Allah. Maka dia akan tahu akibatnya. Kapan tahunya? Akibat itu kapan tahunya? Tentu di belakang. Karena akibat itu selalu ada di belakang. Sebab akibat, muncul sebabnya dulu, baru akibatnya. Habis makan baru kenyang, bukan kenyang dulu baru makan. Berobat dulu baru sembuh, sebab akibat. Kerja dulu baru dapat duit. Nah, itu namanya sebab akibat. Nah, sebabnya yaitu at-takatsur. Dia berbangga-banggaan dengan harta kekayaan, dengan nasab, dengan urusan-urusan duniawi, kemudian dia lalai dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Apa akibatnya? Akibatnya azab. Nah, kapan dia tahu akibat itu? Nah, di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama yaitu ketika kalian itu mati. Di saat kalian mati akan tahu akibatnya. Nah, yang kedua itu hanya takkid. Jadi saufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibat dari tafakhur kalian ketika kalian mati. Kalla saufa thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian itu jangan kalian melakukan takatsur, kalian akan tahu akibat dari takatsur kalian itu di saat kalian mati. Itu yang kedua itu takkid, hanya penguat dari ayat sebelumnya. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun, penguat dari kalla saufa ta'lamun. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini beda. Ta'lamun yang pertama dengan ta'lamun yang kedua itu beda. Saufa ta'lamun yang pertama artinya saufa ta'lamuna aqibata takatsurikum inda nuzulil maut. Kalian itu akan tahu akibat dari takatsur kalian di saat kalian mendekati kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalla saufa, kalian akan tahu akibat kalian ketika kalian sudah dikuburkan di dalam kuburan. Nah, inda nuzulil qabri, ketika sudah diturunkan dan masuk ke dalam kuburan. Itu yang kedua. Gimana yang pertama? Kenapa seseorang itu tahu di saat dia hendak mati? Karena nanti akan ada malaikat. Akan malaikat azab yang datang kepada orang yang kafir. Orang kafir kemudian dia memberi tahu kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu murka kepadanya. Allah memberikan tahu kepada orang kafir ini bahwa dia adalah aduwullah, dia adalah musuhnya Allah. Dia tahu sesaat sebelum dia mati. Akibatnya dia sudah tahu. Maka dia ketakutan, dia takut karena dan di sini sudah nggak ada kesempatan lagi dia untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam atau dia bertaubat karena di sini sesaat sebelum seseorang itu mati. Kalau seorang muslim yang dia menyibukkan hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah juga akan datang malaikat
sebagian orang dikhabari oleh malaikat ini bahwa dia adalah waliullah. Ada sebagian wali itu tidak tahu kalau dirinya adalah waliullah kecuali setelah atau sesaat sebelum dia mati. Malaikat memberitahu bahwa dia adalah waliullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian berseri-seri, dia bergembira, mati dalam kondisi tersenyum, senang karena dia mati sebagai husnul khatimah, mati dalam kesempurnaan iman. Tapi beda dengan orang kafir ini. Dia tahu akibat dari takasurnya sesaat sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Celaka. Dia celaka di saat itu. Baru dia nanti akan tahu akibatnya. Nah, kalau kita ini kan sebenarnya sudah diberikan peringatan, tentang hal ini. Bahwa at-takatsur bil amwal wal aulad itu yang melalaikan berbuat ketaatan itu sesuatu yang buruk, akibatnya ini. Kita sudah tahu itu. Maka hendaknya kita jangan melakukannya karena ini sebab akibatnya itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi meskipun demikian, orang itu meskipun tahu, itu terkadang dia melanggar. Dan banyak orang yang seperti itu. Sudah diberitahu kalau kamu nanti makan ini, maka kamu akan pusing. Tetap aja dia makan, alasannya enak. Alasannya enak, sudah diberitahu. Nanti kalau kamu makan makanan ini, perut kamu sakit. Tetap saja dia memakannya. Alasannya kenapa? Sudah tahu akibatnya kok tetap makan aja. Alasannya enak, pengen. Ya udah, tanggung sendiri akibatnya. Kalau sudah tahu tetap dilanggar. Nah, di sini sudah diberitahukan dalam surat At-Takatsur bahwa At-Takatsur at-tafakhur bil amwal wal aulad wal qabail wal asyair itu adalah membahayakan seseorang, akibatnya nanti azab di akhirat, azab di alam kubur. Tapi dia tetap melakukannya. Nah, maka tanggung sendiri akibat yang akan dia dapatkan nantinya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Itu. Kemudian yang kedua, wasani inda nuzul qabr tsumma kalla saufa ta'lamun. Karena ketika dia sudah masuk di dalam kubur, sesaat setelah itu akan datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Akan menanyai orang ini, dia akan ruhnya akan dikembalikan, dia akan kembali sadar. Kemudian datang dua malaikat yang menyeramkan, yang menakutkan. Malaikat aswadani azraqani, malaikat yang menyeramkan, menakutkan, hitam kebiru-biruan, datang untuk bertanya tentang beberapa hal kepada dia. Nah, jika dia ketika di dunia itu kafir, atau sebagian orang yang mereka muslim tetapi melalaikan ketaatan kepada Allah dikarenakan sibuk dengan urusan-urusan bangga-banggaan dengan harta, kekayaan dan semacamnya, maka dia akan tahu akibatnya. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan itu, dan kemudian dua malaikat itu akan memukulnya. Memukul dengan palu yang apabila palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Itu yang dipakai untuk memukul kepala orang itu. Bisa dibayangkan kalau gunung saja hancur, bagaimana kepala manusia dipukul dengan itu. Dia tahu akibatnya, di situ dia tahu. Setelah itu akan ada azab-azab kubur lainnya yang sangat banyak. Dia tahu akibatnya di saat di kuburan.
Itu maksud dari tsumma kalla saufa ta'lamun. Menurut penafsiran yang kedua. Jadi penafsiran yang pertama mengatakan yang kedua itu hanya takkid saja. Maksudnya adalah kalian akan tahu di saat kalian mati. Tetapi ada pendapat yang kedua, beda antara kalla saufa dengan summa kalla saufa ta'lamun. Meskipun lafadznya beda. Jadi lafadznya sama. Saufa ta'lamun artinya inda nuzulil maut. Kalau summa kalla saufa ta'lamun artinya inda nuzulil qabr. Hadirin rahimakumullah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Al-makna law ta'lamuna al-amra. Kalla seperti tadi itu. Kalla law ta'lamuna lamun ngaweruhi sapa sira kabeh ilmal yaqin. Al-makna law ta'lamuna lamun ngaweruhi sapa sira kabeh al-amra ing urusane ilman kelawan pengetahuan yakinan kang yakin la saghalakum yakti nyibuaken ing sira kabeh apa ma perkara ta'lamuna kang ngawruhi sapa sira kabeh anitakatsuri saking atakatsur wat tafakhuri lan tafakhur. Takatsur tadi akeh-akehan, tafakhur bermewah-mewahan. Kalau seandainya kalian itu tahu dengan pengetahuan yang yakin, dengan pengetahuan yang pasti, dengan yakin, betul-betul yakin, tahu tentang itu, maka tentu kalian tidak akan melakukan at-takatsur dan at-tafakhur. Kalau kalian tahu secara pasti akibat dari perbuatan at-takatsur nanti ketika kamu mati, maka kalian nggak akan melakukan itu. Berhenti untuk at-tafakhur wat-takatsur. Orang itu melakukan sesuatu seringkali karena tidak tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Itu. Atau tahunya itu hanya tahu-tahuan. Nggak tahu secara yakin. Menjadikan sebagian orang itu melakukan perbuatan itu secara terus-menerus. Kalau diberi contoh, itu biasanya seseorang itu baru yakin. Tapi kalau belum diberi contoh, sebagian orang itu tidak yakin. Nah, dalam urusan duniawi juga seperti itu. Nah, nanti kalau kalian melakukan ini, nanti akibatnya seperti ini. Jika kalian seperti ini, nanti akibatnya seperti ini. Biasanya orang itu kalau belum mengalaminya secara langsung, itu dia nggak yakin. Atau dia lihat tetangganya yang sudah tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya, maka dia baru kemudian menjadi yakin. Misalnya ya tadi itu dalam urusan duniawi misalnya. Nanti kalau kamu melakukan ini, makan itu, akibatnya akan seperti ini. Diberitahu begitu kalau dia nggak mengalami sendiri, itu kadang ya dia nggak nggak percaya. Tapi setelah lihat temannya ternyata yang kayak dia ternyata dia jatuh sakit, dia baru tahu oh ternyata akibatnya begitu. Oh kalau begitu saya nggak kayak begitu lagi lah. Ada yang begitu. Ada juga yang nggak sadar juga temannya sudah kena, dia tidak sadar juga. Karena itu banyak orang itu sadar untuk menjaga kesehatan itu setelah dia sakit. Kalau kita lihat orang-orang yang olahraga itu rata-rata sudah sakit. Ketika masih sehat itu nggak mau senam atau jalan-jalan olahraga. Tapi kalau sudah stroke,
atau dia sakit, itu kita lihat dia rajin sekali dia jalan-jalan. Tapi sudah susah payah dia jalan-jalannya, jalan aja udah kesusahan. Tapi dia berusaha untuk untuk olahraga. Kenapa? Sudah kena dia, sudah tahu akibatnya. Oh ternyata gara-gara dulu saya begini dan begitu, akhirnya saya begini. Tapi kita yang lihat juga nggak sadar juga. Kalau lihat orang sakit, kemudian kita nggak kunjung sadar juga. Nah ini sifat karakter kebanyakan kita seperti itu. Makanya di sini dikatakan ilmal yakin. Kalau seseorang itu tahu dengan yakin, tahu dengan yakin itu yaitu tadi. Kalau dia mengalaminya sendiri, kalau dia melihat sendiri, itu baru dikatakan ilmu yakin. Tapi kalau seseorang itu nggak tahu sendiri, hanya dengar-dengar, itu biasanya dia cenderung kurang percaya. Tapi kalau dia melihat langsung, itu kalau mau dibantah sulit. Maksudnya kalau dia bilang, kalau dia melihat sendiri misalnya, dia melihat Ramadan hadir dalam majelis ilmu. Kemudian ada temannya bilang Ramadan tadi nggak hadir dalam majelis ilmu. Maka orang ini pasti akan mati-matian mempertahankan pendapatnya bahwa Ramadan itu hadir dalam majelis ilmu. Meskipun harus bertengkar, meskipun harus beradu mulut, dia tetap bersikukuh. Kenapa? Dia melihat sendiri. Dia juga hadir. Sementara yang bilang nggak hadir tadi dia nggak di sini. Maka dia akan mati-matian mempertahankan apa yang dia lihat, karena itu pengetahuan yang didasarkan dengan penglihatan secara langsung, musyahadah. Orang juga begitu. Kalau dia sudah melihat sendiri akibat dari perbuatannya atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, biasanya terus muncul keyakinan. Nah, dari keyakinan itulah yang kemudian bisa merubah. Tetapi seringkali itu terlambat. Itu terlambat karena itu sudah menjadi bagian dari akibat. Sebelumnya dia nggak percaya, kemudian setelah dia mengalami sendiri akibat dari perbuatannya, baru kemudian dia menyadarinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan besok, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.